Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Damar Firdausi. Kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal P3K Pembina Mutu bagian ke-1. Jadi, pembina mutu ini sebenarnya pekerjaannya tidak jauh berbeda di bidang pengolahan ya. Dan juga pekerjaannya lebih ke banyak ke laboratorium atau maupun UPT atau PTD seperti itu. Oke, lanjut. Oke, sebelum kita ke sesi soal, saya ingin mengingatkan kembali bagi teman-teman yang baru melihat pertama kali video ini dan mungkin bingung, ini apa sih sebenarnya gitu. Kami ini membuka sebuah bimbingan belajar yang khusus untuk membahas materi teknis ya di bidang kelautan dan perikanan, baik itu untuk ASN maupun untuk PPK yang saat ini sedang dilakukan pendaftarannya. Kami memiliki beberapa formasi untuk teman-teman bisa bergabung, salah satunya yaitu pembina mutu ini. Dan bimbel ini sudah berjalan lebih daripada 1 tahun dan apabila teman-teman join nanti akan mendapatkan 12 sesi pertemuan dan satu pertemuan itu sudah ada materinya. Satu sesi itu 1,5 jam, nanti kita akan latihan soal-soal yang berkaitan dengan P3K pembina mutu. Dan teman-teman sudah tahu bahwasanya untuk soal-soal P3K ini lebih banyak yang memberikan dampak terhadap nilai total keseluruhannya adalah materi teknis, yaitu ada 90 soal. Jadi teman-teman jangan sampai materi teknisnya tidak dikuasai dengan baik, tapi malah sosiokultural atau manajerial yang sudah bagus, tapi teknisnya kurang bagus, jadi tambah kurang optimal. Oleh karena itu, alangkah baiknya teman-teman belajar juga teknisnya, belajar juga sosiokulturalnya dan juga manajerialnya. Seperti itu, oke? Lanjutnya ke P3K Pembina Mutu. Oke, teman-teman, ini ada kisi-kisi yang saya dapatkan dari edaran BKN ya. Kisi-kisi ini sebenarnya ditujukan untuk ujian SKBASN, namun saya pikir tidak akan jauh berbeda dengan P3K Pembina Mutu. Mengapa tidak berbeda? Karena objek daripada pekerjaan daripada pembina mutu yang ASN maupun P3K itu tidak ada perbedaannya, tidak ada perbedaan. Sama-sama mengerjakan mengenai uh, hasil kelautan dan perikanan, mengenai GMP, mengenai hasil CP, sehingga saya kira untuk soal-soal yang pembina mutu, baik ASN maupun P3K, itu tidak jauh berbeda. Oke, di sini sudah terdapat beberapa kisi-kisi. Yang pertama, pembina mutu ya, itu Permen RB-nya di nomor 7/18, teman-teman bisa mengecek di sana. Harus memahami kemampuan umumnya di peraturan kelautan dan perikanan yang memiliki kaitan dengan pembina mutu. Kemudian materi pokoknya ada 6. Pertama, pengembangan usaha, diverifikasi usaha kelautan dan perikanan, perumusan standar mutu, penerapan standar mutu, perencanaan dan peningkatan, uji terap teknik produk kelautan, dan pengelolaan sarana prasarana hasil perikanan. Jadi memang kebanyakan dari bidang pengolahannya. Mungkin kalau teman-teman kuliah ada jurusan hasil pengolahan, mungkin ini yang lebih banyak dibahas nanti ke depannya. Oke, soal pertama yaitu peraturan yang berisikan tentang usaha pengolahan ikan adalah A. Permen KP nomor 14 tahun 2021, B. Permen KP nomor 32 tahun 2019, C. Permen KP nomor 16 tahun 2021, D. Permen KP nomor 5 tahun 2021, atau E. Permen KP nomor 29 tahun 2021. Oke teman-teman, silakan menjawab, saya kasih waktu 5 detik. Oke, apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah D ya, Permen KP nomor 5 tahun 2021. Oke, sekarang kita akan bahas Permen KP di tiap jawaban ini. Yang pertama, Permen KP nomor 14 tahun 2021 itu mengenai standar produk hasil perikanan dan pangan dan pengembangan standar mutu hasil perikanan. Teman-teman bisa download ya dan juga bisa memahami karena berdasarkan tahun lalu ini ada yang keluar dari Permen KP ini. Kemudian B. Permen KP nomor 32 2019, ya ini jenis Japfung ya, pembina mutu ya, teman-teman juga wajib memiliki peraturan ini karena ini keterkaitan dengan pekerjaan kalian. Kemudian yang C ya, Permen KP nomor 416 2021, keterkaitan dengan logo KKP yang baru. Dan D, Permen KP nomor 5 tahun 2021 yaitu usaha pengolah ikan, yang ini jawabannya ya, tentu yang D. Dan yang terakhir, Permen KP nomor 29 tahun 2021 mengenai sistem ketelusuran atau traceability dan juga logistik ikan nasional atau SLIN. Ya, jadi jawabannya adalah D. Oke. Kita lanjutkan teman-teman ke soal nomor 2. Oke, kemunduran mutu ikan berlangsung melalui beberapa tahap antara lain. Oke, yang pertama A.
bacterial decomposition, kemudian lanjut hiperemia, lanjut autolysis, lanjut rigor mortis. Atau B, hiperemia, kemudian rigor mortis, kemudian autolysis, kemudian bacterial decomposition. Atau C, rigor mortis, kemudian bacterial decomposition, kemudian autolysis, kemudian hiperemia. Atau D, autolysis, kemudian rigor mortis, kemudian hiperemia, kemudian bacterial decomposition. Atau E, rigor mortis, lanjutkan dengan hiperemia, kemudian bacterial decomposition, dan terakhir autolysis. Oke teman-teman, silakan dibaca baik-baik ya. Saya kasih waktu 10 detik. Oke, sudah tahu mana jawabannya? Kita cek ya. Oke, jawabannya adalah B ya. Hiperemia terlebih dahulu, kemudian rigor mortis, autolysis, dan terakhir bacterial decomposition. Oke. Inilah penjelasannya. Jadi hyperemia itu disebut dengan post rigor mortis ya. Sorry maaf, pre rigor mortis. Jadi sebelum terjadinya rigor mortis. Jadi hyperemia itu adalah proses terlepasnya lendir dari kelenjar-kelenjar yang ada dalam kulit. Proses selanjutnya membentuk lapisan bening yang tebal di sekeliling tubuh ikan. Oke. Lanjutkan dengan proses rigor mortis ya. Rigor mortis itu artinya kaku mati ya. Rigor itu kan kaku, mortis itu mati. Ya, seperti terjadi pada daging sapi dan hewan lainnya kalau ditanya oleh mengejangi tubuh ikan setelah mati, ya. Kekejangan bukan oleh alat-alat yang terdapat dalam tubuh yang berkontraksi akibat adanya reaksi kimia yang dipengaruhi atau dikendalikan oleh enzim. Kemudian autolisis ya, fase yang terjadi setelah fase rigor mortis, kemudian fase ini ditandai ikan menjadi lemas kembali. Lembeknya daging ikan disebabkan aktivitas enzim yang semakin meningkat sehingga terjadi pemecahan daging ikan yang selanjutnya menghasilkan substansi yang baik bagi pertumbuhan bakteri. Oke. Kemudian terakhir ya, bacterial decomposition atau dekomposisi oleh bakteri. Ya, pada fase ini bakteri terdapat dalam jumlah yang banyak sekali sebagai akibat fase sebelumnya. Aksi bakteri ini mula-mula hampir bersamaan dengan autolisis dan kemudian berjalan sejajar. Oke, jadi teman-teman materi-materi mengenai rigor mortis teman-teman bisa dapatkan kalau kalian gabung dengan bimbel kami. Ya, materinya lengkap dan bisa menanyakan karena ini salah satu yang sering keluar ya, sering keluar di ujian karena rigor mortis ini salah satu tahapan mengenai kemunduran mutu ikan. Oke, kita lanjut ya, jawabannya B ya teman-teman. Nomor 3, suhu untuk penyimpanan produk buku minimal titik-titik atau lebih rendah. Oke, ada 2, ada 0, ada -1, ada -10, ada -8, -18 derajat Celcius. Oke teman-teman, silakan dijawab, saya kasih waktu 5 detik. Oke, jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya E ya, -18 derajat Celcius. Nah, ini saya ambil dari mana? Dari permen KP yang berkaitan dengan UPI ya. Jadi berdasarkan permen KP tersebut, ya saranan penyimpanan buku itu harus bisa menjaga produknya itu dengan suhu pusat yaitu -18 derajat Celcius. Jadi produk buku itu standarnya itu ya, artinya sarana prasarana untuk penyimpanan produk buku itu harus minimal bisa menjaga -18 derajat Celcius atau bisa lebih seperti itu ya. Artinya lebih di sini bisa lebih rendah ya teman-teman sekalian. Nah, ini teman bisa baca. Ini ada di permen KP yang berkaitan tentang UPI yang tadi ada di soal pertama. Oke, kita next. Ya. Nomor 4. Oke, tipe filet ikan yang berupa lempengan daging ikan yang telah dipisahkan dari kerangkanya dan masing-masing sisi tubuh ikan dibuat menjadi sebuah filet. Ya, adalah A. Filet tunggal atau single filet. B. Filet tidak berkulit atau skinless filet. Atau C. Filet berkulit atau skin on filet. Atau D. Filet kupu-kupu atau butterfly fillet, dan yang terakhir filet pisah atau separate fillet. Oke teman-teman, silakan dianalisis dan dijawab. Saya kasih waktu 10 detik. Oke, waktu sudah habis. Apa jawaban teman-teman? Ya, jawabannya adalah A ya. Filet tunggal atau single fillet. Seperti apa penjelasannya? Mari kita lihat slide berikutnya. Oke, jadi pengertian dari masing-masing jawaban ini sudah ada di depan layar teman-teman ya. Kayak filet berkulit itu adalah berupa lempengan ikan yang telah dipisahkan dari kerangkanya tanpa dilakukan dengan pekangan. Jadi
ikan itu sudah benar-benar dipisah ya dari duri-durinya, dari kerangkanya. Kemudian filet tidak berkulit atau skinless filet berupa lem ikan yang telah dipisahkan dari kerangkanya serta dilakukan perlakuan tambahan berupa pemisahan kulit yang terdapat pada lembangan tersebut. Nah, kalau yang dasar tadi itu kulitnya masih nempel, kalau yang kedua ini kulitnya sudah dipisahkan. Kemudian kalau single fillet atau fillet tunggal yang jadi jawaban nomor 4 ini yaitu berupa lembangan ikan yang telah dipisahkan dari kerangkanya dan masing-masing sisi tubuh ikan dibuat menjadi sebuah fillet. Dan terakhir, fillet kupu-kupu atau butterfly fillet itu berupa lempengan ikan yang berasal dari kedua sisi tubuh ikan. Biasanya kedua bagian ini tersebut tidak terputus. Jadi dia bentuknya seperti kupu-kupu teman-teman ya, bentuknya seperti ini. Jadi dia tidak dipisah antara sisi kanan dan sisi kirinya seperti itu. Oke. Teman-teman nanti bisa mendapatkan materi lengkapnya mengenai fillet ikan ya, atau bisa gabung di bimbel kami di dolphin.com. Oke. Jawabannya A. Dan soal nomor selanjutnya nomor 5 ya. Peraturan laboratorium yang berfungsi untuk mengamankan proses-proses analisa yang harus melibatkan penggunaan bahan kimia berbahaya dan menguap seperti etanol, ether atau H2SO4 dan lain-lain. Alat tersebut dilengkapi dengan exhaust fan untuk menarik udara keluar. Oke. Apakah alat tersebut? Yang A, tanur atau muffle furnace, B, desikator, C, fume hood, D, water bath, atau E, analytic balance. Oke teman-teman, saya analisis, saya kasih waktu 10 detik. Oke ya, sudah habis waktunya. Apa jawabannya? Oke, jawabannya adalah fume hood. Oke. Seperti apa sih gambar dan pengertian masing-masing daripada jawaban nomor 5 ini? Mari kita simak di slide berikutnya. Oke, ini ya. Jadi kalau tanur tanur atau muffled furnace seperti ini gambarnya ya. Ini pekerjaannya prinsipnya seperti cawan perselen dalam tungku bersuhu 650 derajat Celcius selama 1 jam ya. Kemudian dia bisa sampai suhunya ya. Teman bisa lihat di sini. Ini adalah tutorial atau prinsip kerjanya. Kemudian ada desikatornya. Nah, ini kayak sebuah tempat kayak wadah ya, tempat penyimpanan bahan yang digunakan untuk uji kadar air, mengeringkan dan mendinginkan sampel yang mengandung air. Kemudian ada fume hood ya di jawaban C ini. Itu berfungsi untuk mengamankan proses analisa harus melibatkan penggunaan bahan kimia. Oke, inilah jawabannya yang di nomor 5. Kemudian ada water bath, kemudian gambarnya seperti kayak oven ya, yaitu menguapkan zat atau larutan pada suhu yang tidak terlalu tinggi. Nah, perbedaannya sama Fomutu ini dia nggak ada water fan-nya, sorry nggak ada exhaust fan-nya ya, jadi dia tidak bisa menarik udara keluar. Kemudian terakhir analytic balance, ini seperti timbangan ya, timbangan untuk mengukur jumlah zat yang digunakan. Oke. Oke teman-teman sekalian, mungkin itu saja untuk yang bagian pertama ini 5 soal. Teman-teman bisa kembangkan sendiri, bisa melihat referensi yang lain ya. Kalau teman-teman ada waktu bisa melihat juga, kami punya salah satu video yang sangat menarik yaitu lolos PNS atau P3K. Ada 2 narasumber, ada Kak Tian sama Kak Armando ya. Kedua ini adalah merupakan peserta yang mengikuti film di batch pertama tahun 2021. Oke. Teman-teman sekalian, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Ya, kami doakan semoga teman-teman diberikan kelancaran dan kesuksesan sehingga bisa menjadi abdi negara di tahun ini. Tetap semangat, tetap belajar, luangkan waktu minimal 4 jam untuk belajar ya. Insya Allah hasil apapun yang kalian inginkan bisa tercapai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.